Oke teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 6 akan menjelaskan cara penggunaan digital art tester yang dimana nanti akan melakukan kalibrasi, terus cara penggunaannya. Bagi teman-teman, art tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur resistansi tangan atau ground resistance. Alat ini juga penting dalam instalasi listrik untuk memastikan bahwa sistem grounding berfungsi dengan baik, yang membantu melindungi peralatan listrik dan pengguna dari bahaya arus bocor atau sambatan petir. Resistansi tanah yang rendah sangat penting untuk memastikan bahwa listrik yang tidak diinginkan dapat dialirkan aman ke dalam tanah. Art tester juga sangat penting berguna di instalasi listrik, terutama pada sisi proteksi untuk mencegah tegangan lebih yang dapat mengakibatkan kerusakan peralatan dan kebakaran. Terus untuk spesifikasinya sendiri, ini memiliki tipe TO4105A. Yang pertama itu dirancang untuk memenuhi standar keselamatan. Terus measurement ranges art tester 0 sampai 2000 ohm untuk pengukurannya. Terus untuk overload protection itu memiliki resisten 280 volt AC untuk 10 second. Terus standar IEC dipakai di sini yaitu standar 61010. Terus power resource per 6 AA itu 1,5 dikali 6. Terus power source itu 1,5 volt. Terus untuk dimension 10 dikali 158 kali 70. Terus untuk weight itu 550 gram APP ROX. Terus untuk cara kalibrasi alat ini sendiri itu dilakukan untuk memastikan bahwa alat memberikan hasil pengukuran yang akurat. Berikut untuk langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama itu menggunakan standar resistansi. Hubungkan art tester ke resistansi yang diketahui dan ukur nilainya. Jika nilai yang diukur oleh alat sesuai dengan standar, maka alat ini berfungsi dengan baik. Terus untuk kalibrasi internal, beberapa art tester memiliki fitur untuk kalibrasi internal yang bisa dilakukan otomatis oleh alat ini sendiri. Ikuti petunjuk dari manual book atau untuk menjalankan proses ini. Oke, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama alat art tester itu sendiri. Terus ada 3 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Terus di sini ada pasak. Nah, pasak ini untuk menancapkan ke tanah. Terus di sini ada manual book sebagai panduan jika belum tahu. Terus ini juga ada konektor untuk dicolokkan setiap warna yang sama. Antaranya itu ada keterangan di sini P yang berarti elektroda potensial. Terus untuk E sendiri itu elektroda R. Terus yang C di sini untuk elektroda current. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan dan mempraktikkan cara penggunaan alat ukur digital art tester, yang dimana penjelasannya sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, perlu diperhatikan sebelum kita menggunakannya atau mengukur pentanan atau sistem grounding, kita harus memakai APD lengkap berupa sarung tangan safety, sepatu safety, dan helm safety. Oke, yang pertama di sini ada 3 kabel. Untuk yang warna hijau kita hubungkan ke selektor art digital tester. Untuk yang warna kuning juga sama, kita hubungkan ke potensial. Nah, kemudian yang merah kita hubungkan ke current ataupun di sini ada simbolnya C. Nah, langkah pertama kita yang warna hijau ini hubungkan ke grounding, ke kabel BC nya langsung.
Ketika sudah terhubung seperti ini, umumnya jarak dari titik grounding untuk mengukur pada masing-masing grounding itu adalah 5 meter. Kita ukur dari sini dengan jarak 5 meter. Di sini 5 meternya teman-teman. Selanjutnya di sini kita gunakan pasak. Pasak ini difungsikan untuk ditancapkan ke tanah sebagai kita untuk mengukur resistansi tanah tersebut. Ketika sudah ditancapkan, di sini kita mengukur lagi 5 meter. Lalu ketemu di sini. Selanjutnya pasak yang kedua sama kita tancapkan di sini juga teman-teman. Ketika sudah ditancapkan, kabel yang kuning yang potensial itu kita tancapkan di 5 meter pertama. Oke, kabel yang kuning kita jepitkan ke pasak yang pertama dari jarak 5 meter. Kemudian kabel yang merah di sini kita tarik dan hubungkan ke pasak yang kedua, istilahnya jarak 5 meter selanjutnya. Ketika sudah, kita gulung meterannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengukur hasil grounding tersebut menggunakan arc tester. Cara ukurnya, cara menunjukkannya sederhana. Di sini ada selektor, kita hubungkan, kita putar batas ukurnya ke 20 ohm. Nah, di sini muncul 0.00. Nah, cara memunculkan nilai pentanahannya itu adalah ini, tombol button ini ditekan terus kemudian diputar ke kanan. Nah, jadi ini muncul nilai tahanannya itu 2.2,27 ohm. Nah, biasanya teman-teman semuanya pengukuran ini dilakukan 3 arah, dari arah mata angin, barat, timur, terus kemudian bisa selatan, itu bebas, yang penting 3 arah. Umumnya sistem pentanahan itu lebih bagus di bawah 5. Ini termasuknya sudah cukup bagus. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat menggunakan digital earth tester ini, yang pertama, kabelnya kita tidak sesuai dengan aturan ataupun manual book pada digital earth tester. Misalkan hijau dihubungkan ke merah, merah dihubungkan ke hijau. Terus adanya kesalahan ketika kita menekan ini tidak sambil diputar, karena kalau misalkan tidak sambil diputar itu, maka nilainya tidak akan muncul secara terkunci. Istilahnya kita harus selalu menekan terus. Kemudian perhatikan juga tanah yang kita ukur, tanah yang kita rekomendasikan buat mengukur sistem grounding, yaitu tanahnya usahakan yang empuk supaya kita memudahkan istilahnya dalam pengukuran sistem grounding ini. Nah, selain itu ada beberapa faktor yang istilahnya bisa menyebabkan digital earth tester itu mudah rusak ataupun salah penggunaan. Yang pertama, kita istilahnya memutar selektor ini tidak sesuai kebutuhan kita. Itu juga membuat kita sulit dalam pembacaan digital earth tester. Nah, setelah kita ukur kembali, penggunaan yang selanjutnya itu kita rapikan kembali perlengkapan di digital earth tester. Oke teman-teman, mungkin itu saja sekitar penjelasan, spesifikasi, cara kalibrasi, cara penggunaan, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat menggunakan alat digital earth tester. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi.